Anda kembali dalam MNC News Spesial Anak Presiden jadi Mantan. Pemirsa, prosesi siraman dan bidodari ini digelar jelang pernikahan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, Erina Gudono. Kedua prosesi tersebut merupakan ritual yang harus dilewati jelang prosesi akad nikah yang akan berlangsung hari ini. Prosesi midodareni jelang pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono berlangsung Jumat malam di kediaman calon mempelai wanita di Purworasi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Presiden Joko Widodo beserta seluruh keluarga mengantarkan putra bungsunya menemui keluarga calon mempelai wanita. Namun dalam prosesi midodareni, calon mempelai pria dan wanita tidak diperkenankan untuk saling bertemu hingga berlangsungnya akad nikah. Kata midodareni berarti bidadari, sehingga harapan dari ritual malam sebelum lepas masa lajang ini adalah sang calon pengantin wanita keesokan harinya akan terlihat cantik seperti bidadari dari surga. Dan ini namanya Kaisang. Kaisang yang nomor 3. Anaknya memang punya image selengean, tapi hatinya baik, bertanggung jawab, punya komitmen yang... Sebelumnya kedua calon mempelai menggelar acara siraman di kediaman masing-masing Jumat siang. Acara siraman Kaisang Pangarep digelar di kediaman orang tua Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah dan dihadiri seluruh anggota keluarga inti. Sementara calon mempelai wanita Erina Gudono menggelar ritual siraman di kediamannya di Sleman, Yogyakarta. Prosesi siraman merupakan ritual yang melambangkan pembersihan diri calon pengantin sebelum melakoni rangkaian prosesi sakral selanjutnya. Dari Yogyakarta dan Solo, tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini kami datang ke Jogja untuk midodareni, juga melakukan serah-serahan dan juga tilik nitik. Tadi yang boleh menengok Mbak Erina Gudono itu hanya Bu Jokowi, yang lain-lain nggak boleh, Mas Kaisang nggak boleh, dan yang semuanya nggak boleh. Serah-serahnya banyak banget, ada pisang, ada banyak. Berdoa agar besok ijab kabul bisa berjalan dengan baik dan nanti di minggu tasyakuran juga bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Ya, seluruh keluarga besar tentu saja sangat senang, sangat bahagia karena ini anak bungsu. Sementara itu, calon istri Kaisang Pangarep Erina Gudono saat prosesi bidodari juga menjalani tradisi tilik nitik, yakni ibunda calon mempelai pria menemui calon mempelai wanita. Saat tradisi ini, calon mempelai wanita Erina Gudono hanya boleh ditemui oleh ibunda Kaisang Pangarep beserta kakak perempuan Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, serta kakak ipar Kaisang, Selvina Sution. Terima kasih pada seluruh keluarga besar, baik dari keluarga besar saya maupun keluarga besar Mas Kaisang sudah hadir di acara midodareni. Alhamdulillah kami hanya bisa mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua rangkaian prosesi dari kemarin sampai sekarang alhamdulillah lancar. Kemudian insya Allah besok kami akan melangsungkan akad nikah di Royal Ambaruk Mall setelah zuhur, dan kami juga hanya bisa berdoa semoga besok lancar juga seperti rangkaian upacara yang telah berlangsung sebelumnya. Seserahan sih semua barang-barang dari Mas Kaisang ya seperti pada umumnya yang dipakai sehari-hari, yang biasa saya pakai juga gitu. Ya, kita akan berbincang-bincang kembali dengan Mbak Mara. Mbak Mara, tadi juga kita sudah menyaksikan langsung sebenarnya persiapan akad nikah di Yogyakarta. Ini di Pendopo Ambaruk Mall Plaza di Yogyakarta. Ini juga tadi
informasikan bahwa nantinya ini ada pasrah tampi begitu ya sebelum di akad nikah. Ini apa sih Mbak maknanya dari pasrah tampi ini? Pasrah itu dari pihak temanten pria, keluarga temanten pria itu memasrahkan atau menyerahkan temanten ya, calon temanten pria itu kepada pihak keluarga calon temanten perempuan. Ya. Nah, pihak keluarga calon temanten perempuan kemudian tampi. Tampi itu artinya menerima. Jadi menerima calon temanten pria ya, kemudian diarahkan biasanya ke tempat akad nikah. Oke. Gitu. Jadi bukan itu juga merupakan simbolisasi bahwa semua itu dari pihak keluarga melepas calon temantin pria untuk mampu melepaskan dirinya melalui transisi tersebut dari katakanlah remaja ya, menuju kedewasaan berumah tangga secara mandiri. Oke, karena kalau kita melihat ini rumah tangga itu dibutuhkan kedewasaan diri supaya kita bisa masuk untuk ke rumah tangga. Apalagi kalau Mas Kaisang kan sebagai kepala rumah tangga begitu ya. Berarti ini prosesinya akan ada di sebelum akad nikah ya. Untuk pasrah tampi sebelum menjalankan akad nikah yang begitu prosesi sakral sekali. Nah setelah akad nikah ini juga nantinya ada panggih ya, calon mempelai wanita sudah mempelai ya Bu ya, karena kalau Midodareni itu kan itu sudah akad nikah. Kalau Midodareni itu mungkin masih calon, tapi ketika selesai ini sudah mempelai wanita. Nah begitu akad ini sudah mempelai pria dan juga wanita akan dipertemukan. Nah ini menarik sekali Bu. Di akad nikah ini biasanya sebenarnya kalau di adat-adat sebelumnya atau adat-adat lain ini sudah dipertemukan nih mempelai pria dan juga mempelai wanita. Tapi di pernikahan Kaisang ini belum bertemu dulu untuk mempelai pria dengan mempelai wanitanya. Nah ini memang ada Jawa seperti ini atau memang ini sebuah pilihan atau memang ada makna tersendiri yang ingin diambil dalam pernikahan Kaisang dan juga Erina? Iya, sebetulnya di adat Jawa memang calon pengantin perempuan itu tidak bertemu dengan calon pengantin pria sebelum acara panggih dilakukan. Jadi sebelum acara panggih memang semuanya sifatnya masih terpisah ya. Nah panggih itu kan artinya temu ya. Jadi itu saat panggih itu adalah memang benar-benar pertemuan calon temantin itu sudah mempelai ya, mempelai pria dan mempelai perempuan ya. Itu adalah di panggih tersebut. Nah, karena panggih itu juga merupakan satu rangkaian acara yang banyak simbolismenya ya. Sehingga biasanya memang sifatnya itu bagian yang terpisah. Cuma kalau sekarang ini saya melihat memang banyak yang begitu akad nikah itu sebetulnya dari mulai akad nikah pengantin pria dan pengantin wanita itu sudah duduk bersebelahan, disatukan. Itu juga kaitannya dengan memudahkan untuk memberikan wejangan pernikahan. Gitu. Biasanya Pak Penghulu sukanya itu setelah pernikahan itu langsung wejangan itu pasti kan diberikan ya. Itu secara bersamaan. Oke, nah artinya bahwa hari ini di akad nikah setelah prosesi akad nikah ini berarti baru pertama kali ya Kaisang dengan Erina ini bertemu secara langsung begitu di akad nikah. Nah ini Bu, apakah memang ini ada sesuatu fenomena yang kita perlu bahas menarik setelah dipingit selama beberapa hari kemudian waktu Midodareni ini belum bertemu gitu ya. Ini bagaimana nih wajah calon istri saya begitu itu ya. Juga biar manglingi Mbak Mega biar gitu ya. memanglingkan gitu ya. Pas melihat pernikahan itu kan pastinya pada saat sebelum pernikahan kan kita melihatnya yang biasa ya, sehari-hari seperti apa begitu ya. Jadi pas saat panggih itu juga bisa, oh ternyata istri saya tuh cantik sekali loh begitu. Oke, nah itu makna tersendiri ya Ibu ya dari sebelum Midodareni ada pingit begitu ya. Kemudian juga akad nikah. Akad nikah saja belum bertemu dengan calon mempelai wanita ya ketika memang panggih ini sudah bertemu. Nah, dalam panggih ini Ibu, ini bagaimana prosesinya? Apakah memang nanti biasanya ada berbincang-bincang terlebih dahulu atau memang ada beberapa prosesi yang dilakukan dalam
panggih itu, Ibu? Iya, panggih itu kalau yang secara tradisional itu memang ada tahapannya ya, mulai Iya. dari galangan bantal ya, Oke. balangan gantal. Balangan gantal itu adalah saling melempar gantal itu seperti suruh ya. Jadi suruh yang Suruh, ya, oke. daun sirih yang diikat dengan tali lawe seperti itu. Nah, kalau Jogja dengan Solo itu juga beda di situ. Nah, kemudian dari situ ada ngidak wiji dadi gitu ya. Terus kemudian juga bagian wijian juga, sebelum kemudian dengan sindur binayang atau kain sari yang istilahnya kain kemben itu ya, yang warnanya merah dan putih itu biasanya itu ibu mendampingi dari belakang, bapak dari depan menuju ke Sasono Rinenggo kalau orang Jawa bilang. Jadi seperti pelaminannya. Seperti ini sebetulnya dari mulai panggih pun sampai tahapan ke belakangnya itu masih panjang. Masih panjang ya. Oke. Belum juga ada nanti ada yang namanya kacar kucur dan lain-lain. Oh, masih panjang ternyata. Itu Saya setelah- pikir itu kalau misalnya panggih itu ya sudah gitu. Mempelai pria dan juga mempelai wanita bertemu sudah menjadi satu. Ternyata tidak ya Bu. Ini Iya. banyak sekali prosesinya. Saya juga melihat ini ada juga penyerahan pisang sanggan. Kemudian juga ada kembar mayang. Tadi juga disebut balangan gantal. Kemudian sesuci samparan atau ranu pada. Ini Nah banyak ini sekali sebetulnya nih. memang tahapannya banyak ya, dan itu Banyak beda-beda ya. begitu ya. Kalau memang kadangkala untuk memudahkan yang zaman sekarang ini ada beberapa bagian yang pengantin, aduh ya yang berat-berat itu dihilangkan begitu Iya, ya, iya, gitu. iya. Cuma karena kembali bukan mengurangi kesakralan ya, tapi kembali kalau kita menikah itu kan disesuaikan dengan kondisi Iya, ya. ha. Jadi kalau memang sanggup untuk katakanlah acara yang memang sangat komplit ya, itu akan baik sekali sebagai bagian dari upaya pelestarian. Tapi kalau memang tidak pun pastinya itu juga diharapkan tidak membebani calon pengantin. Oke, dan kalau misalnya dipanggih ini Bu, apakah memang juga disaksikan oleh keluarga inti saja atau memang seluruh tamu undangan yang ada di akad nikah? Sebetulnya seluruh tamu undangan bisa menghadiri ya. Yang belum hadir itu biasanya adalah pihak orang tua dari mempelai laki-laki ya, atau mempelai pria. Itu nanti orang tua dari pihak mempelai pria hadir pada saat sungkeman. Jadi setelah sampai di pelaminan baru pas saat sungkeman pihak besan itu menjemput ya Bapak Jokowi dan Ibu Iriana untuk sama-sama katakanlah melaksanakan upacara sungkeman. Oke, berarti ini upacara sungkeman ini dilaksanakan secara 2 kali ya Ibu ya. Kalau di sebelum akad nikah ini kan sendiri-sendiri, Kaisang dengan Ibunda dan juga Ayahanda. Kemudian kalau Erina juga sama dengan Ibunda. Nah kalau ini berarti sungkemannya dari 2 belah pihak. Iya, jadi dari kedua pengantin bahwa mereka sudah menikah, ya bahwa mereka sudah istilahnya menjadi sebuah satu kesatuan dalam berumah tangga, dan keduanya memohon restu agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis ya. Oke. Seperti itu. Nah kemudian kalau kita melihat seserahan juga diberikan ini sebelum akad nikah. Nah kalau seserahan itu sebenarnya apa saja sih Bu yang harus dipersiapkan dan diberikan? Kemudian kalau misalnya di akad nikah ini kan ada juga nih mahar ya gitu kan. Nah ini apa sih Bu maknanya, kemudian juga kalau di adat Jawa ini apakah ada perbedaan pemberian mahar dengan adat-adat yang lain? Ya, kalau untuk mahar itu kembali ya dikembalikan kepada kemampuan pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan, dan biasanya harapannya kan yang tidak memberatkan begitu ya. Iya. Nah itu untuk mahar. Tapi kalau untuk serah-serahan biasanya yang diberikan itu kalau orang Jawa itu adalah sak pengadek itu Oh, ya iya, dari iya, atas iya, ke iya. bawah. Jadi Oke. katakanlah kalaupun itu mulai dari alat-alat mandi itu juga ada begitu, bahkan kadang-kadang yang memberikan juga sampai ke handuknya begitu kan. Terus ada baju gitu kan, bajunya itu juga pun sampai ke bawah dengan sepatu, kadang ada yang tas dan lain-lain. Pokoknya orang Jawa bilang itu sak pengadek, jadi dari atas ke bawah. Oke, pengadek berarti artinya yang dipakai oleh Erina Gudono sebagai Iya. mempelai wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu. Berarti perhiasan juga termasuk dalam seserahan? Bisa dimasukkan dalam seserahan. Oke, nah kalau saya juga melihat kemarin Pak Jokowi mengatakan seserahannya ini juga ada
buah-buahan, kemudian ada kue-kue. Iya, Ini termasuk betul. juga Itu ada yang buah-buahan, kue-kue kayak jajan sepasar begitu ya. Itu kan sebetulnya memiliki simbolisasi bahwa kalau pengantin itu nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat, begitu kan kalau Oke. penjajan pasar gitu. Nah, jadi memang pemberian itu pun kalau buah-buahan kan ya seger sumyah ya istilahnya, kalau orang makan buah itu sudah segar terus kan rasanya enak begitu ya. segar, berbahagia gitu ya, sumringah gitu ya Bu ya. Oke, nah kalau dalam temu panggih, ini kan kalau berbicara mengenai tata rias, ini kalau namanya pengantin wanita harus mangklingin begitu ya. Nah kalau di adat Jawa Bu, apakah juga prosesi tata rias ini harus ada aturannya seperti apa sih Bu? Kalau misalnya meriasi pengantin wanita begitu? Iya, Mbak Erina Gudono ini setahu saya akan menggunakan Pais Ageng Yogyo ya. Nah, memang Pais Ageng Yogyo itu awalnya kan memang hanya diperkenankan untuk keluarga keraton. Ya. Kemudian setelah apa ya, kalau tidak salah itu zaman Sultan Hamengkubuwono IX kalau tidak salah ya, itu kemudian diperkenankan untuk terbuka bagi khalayak umum gitu ya, untuk menggunakan Pais Ageng. Nah, apa yang membedakan itu sebetulnya mulai dari ini ya, mulai dari paisnya Paisnya. dengan prodo itu Oke. ya, emas, kemudian juga pirantinya ya. Piranti itu adalah kayak perhiasannya begitu. Aksesoris-aksesorisnya yang digunakan. Aksesoris-aksesorisnya. Bahkan ininya ya, citaknya itu. Citak itu seperti bentuk ini ya, bentuk yang ketupat di tengah itu kan juga bagian dari simbolisasi bahwa kalau menjalani kehidupan itu harus lurus ya, tadi ya saya bilang ya, tidak berusaha untuk pokoknya berprinsip begitu, lalu juga dengan alis yang seperti menjangan. Itu Oke. bahwa kalau perempuan itu baiknya luwes gitu ya, mantep gitu. Terus kemudian juga Oke, baik. kalau kita lihat juga ada itu ya, cunduk mentul ya. Jadi seperti cunduk itu. mentul? Cunduk mentul itu kan biasanya itu sifatnya ganjil begitu ya. Oh, ganjil. Itu Iya, iya. bagian dari juga upaya untuk istilahnya mendekatkan diri ya, mendapatkan pertolongan dari yang di atas. Oke, Sebetulnya banyak itu sekali simbolisasinya, maknanya Mbak. ya. Ini masih banyak kita akan bahas. Terima kasih Bu Mara, kita berdoa juga akan nikah yang berlangsung pada Sabtu siang nanti ini dapat berjalan lancar, pernikahan Kaisang dan juga Erina. Terima kasih Bu Mara. Sama-sama, Namun Mbak usai Mega. jeda, MNC News spesial segera kembali bersama rekan saya Samuel Pubra. Tetaplah bersama kami.